Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 4, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Judul dari perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Minyak Seorang Janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Judul atau tema khotbah pada hari ini adalah "Apa yang ada padamu?" Kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita fokus kepada apa yang ada atau apa yang kita miliki di dalam hidup kita, dan tidak fokus kepada apa yang tidak ada di dalam hidup kita. Karena saya percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan memberkati kita dengan apa yang ada dalam hidup kita. Tuhan sanggup untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya melalui apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan yang baru kita baca tadi menceritakan tentang salah seorang dari istri-istri para nabi yang datang kepada Nabi Elisa, dan dia menceritakan situasi dan pergumulan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Tentunya dia berharap bahwa Nabi Elisa dapat membantu dan menolongnya keluar dari situasi yang dia hadapi pada waktu itu. Nah, kita bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini dijelaskan wanita ini menceritakan apa yang menjadi situasi di dalam hidupnya kepada Nabi Elisa, bahwa suaminya sudah mati dan meninggalkan hutang yang harus dia bayar, saudara. Dan karena wanita ini tidak bisa membayar hutang-hutangnya, maka anak-anaknya akan diambil untuk dijadikan budak oleh penagih hutang. Artinya wanita ini didatangin sama debt collector, saudara, ya, yang menagih hutang. Ya, kalau kita berhutang, ya, kalau kita nggak bisa bayar, biasanya akan dikirim debt collector untuk menagih, saudara. Saudara, memang kalau berbicara tentang masalah hutang piutang, ini sudah terjadi sejak lama. Dan banyak orang yang jatuh dan terikat, bahkan diperbudak oleh hutang, saudara. Bahkan ada orang karena hutang bisa mengakhiri hidupnya, bisa bunuh diri, ya, karena tidak tahan dan terintimidasi dan ditekan oleh para penagih hutang yang datang menagih hutang, ya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang seseorang bisa terikat dengan hutang itu karena kesalahan diri dia sendiri. Karena tidak bijaksana dan tidak tahu memanage atau mengatur berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, saudara.
Ya, sebenarnya berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu cukup, bahkan melimpah. Ya, Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Termasuk Tuhan mau memberkati hidup kita dengan berkelimpahan. Tetapi sayang banyak orang yang tidak tahu mengatur berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka secara bijaksana dan akhirnya terikat dengan hutang, saudara. Oleh karena itu penting sekali dalam kehidupan kita supaya kita mempunyai hikmat yang dari Tuhan untuk bisa memanage atau mengatur semua berkat yang Tuhan berikan atau Tuhan percayakan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak hidup di dalam hutang atau terikat dengan hutang, saudara. Kalau kita lihat dalam cerita ini, pada waktu ada situasi di dalam kehidupan wanita ini langsung datang kepada Nabi Elisa, ya. Nabi Elisa adalah hamba Allah, ya. Dia adalah seorang nabi Allah. Dalam hal ini, wanita ini melakukan sebuah hal yang benar, saudara. Dia tidak datang kepada manusia, tetapi dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu memang seorang manusia juga, saudara. Tapi seorang manusia yang menjadi hamba Allah, yang dipakai oleh Allah. Jadi kalau dia datang kepada seorang nabi, itu artinya dia datang kepada Tuhan, saudara. Karena seorang nabi pada waktu dia memberikan nasihat, dia tidak akan berbicara dengan kemampuan diri dia sendiri, tetapi apa yang dia dengar dari Tuhan itu yang akan dia katakan kepada orang yang mencari pertolongan daripadanya. Saudara-saudara, kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa kepada perempuan ini. Kita lihat ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara-saudara, setelah wanita ini menceritakan situasi dan pergumulan yang dia hadapi, Nabi Elisa bertanya kepada wanita ini, apakah yang dapat dia perbuat bagi wanita ini? Artinya, Nabi Elisa peduli dan dia mau menolong wanita ini, saudara. Seorang hamba Tuhan harus selalu siap untuk menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amin, saudara. Ya, saya percaya kita semua adalah hamba Tuhan. Dan kita harus mau untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk menolong orang-orang atau melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Ya. Nah, sesudah itu kita lihat Nabi Elisa melanjutkan dengan perkataan, beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Saudara, di sini Nabi Elisa ingin tahu apa yang dimiliki oleh perempuan ini. Kalau kita melihat jawaban dari perempuan ini, coba kita baca, di sini dibilang, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, berarti wanita ini sebenarnya sudah habis-habisan, ya. Dia sudah menjual hartanya sampai yang tertinggal hanya sebuah buli-buli yang berisi minyak. Dan buli-buli yang berisi minyak itu pun bagi dia itu sesuatu yang tidak berharga, yang dia rasa tidak bermanfaat bagi diri dia yang ada di rumahnya, saudara. Padahal nanti kalau kita lihat, ya, Tuhan akan memakai buli-buli ini untuk menolong wanita ini, saudara. Nah, kita akan melihat kenapa wanita ini sebelumnya tidak bisa melihat pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Yang pertama, karena mata rohaninya belum terbuka, sehingga dia tidak bisa melihat pertolongan yang Tuhan sediakan di dalam hidupnya. Saudara, Tuhan mau memakai buli-buli yang dimiliki oleh janda ini untuk menolong hidupnya. Tetapi wanita ini belum bisa melihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong dia. Padahal pertolongan itu sudah ada di sekitarnya sebenarnya. Ya, buli-buli itu ada bersama dengan dia di rumahnya, saudara. Nah, pada waktu ada situasi dan pergumulan dalam hidup kita,
Kadang-kadang sebenarnya pertolongan Tuhan itu tidak jauh-jauh, sudah ada di sekitar kita, saudara. Hanya kita yang belum bisa melihat hal itu. Kadang-kadang pada waktu kita belum melihat pertolongan daripada Tuhan, kita coba berusaha dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, saudara. Padahal Tuhan berkata dalam firman-Nya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu ada situasi dan tantangan dalam kehidupan kita, kalau kita belum bisa melihat pertolongan Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa minta kepada Tuhan untuk membuka mata rohani kita sehingga kita bisa melihat ya pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Yang kedua, kenapa wanita ini tidak bisa melihat pertolongan Tuhan? Karena wanita ini tidak fokus kepada apa yang dia punya atau apa yang dia miliki, tetapi dia fokus kepada apa yang dia tidak punya. Apa yang tidak ada padanya, apa yang dia tidak miliki, saudara. Nah, memang kebanyakan manusia cenderung untuk melakukan sama seperti yang dilakukan oleh wanita ini, saudara. Manusia suka fokus kepada apa yang tidak ada di dalam hidupnya, ya, atau fokus kepada apa yang dia tidak punya, daripada fokus kepada apa yang ada dan apa yang dia miliki, saudara. Saudara-saudara, ketika kita fokus kepada apa yang kita tidak punya, maka kita tidak akan melihat apa-apa dan kita tidak akan menerima apa-apa. Ya, bahkan buli-buli yang dia miliki pada waktu itu, dia anggap itu sebuah benda yang tidak berharga, sebuah benda yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat bagi hidupnya, saudara. Saudara-saudara, sebenarnya dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan sesuatu, ya. Hanya kadang-kadang manusia, ya kita, orang percaya, tidak sadar bahwa itu sudah ada di dalam hidup kita. Saya pernah membaca sebuah buku, ya, yang pernah menjadi bestseller. Mungkin saudara juga pernah baca buku ini, ya, yang dikarang oleh Pendeta Rick Warren, ya, dari Saddleback Church, ya, dan buku ini pernah menjadi bestseller dan sangat terkenal. Judul buku ini adalah The Purpose of Driven Life, ya. Hidup dengan tujuan bahasa Indonesianya, saudara, ya. Dan dalam buku itu dia menulis, menurut penyelidikan di dalam diri manusia, ya, manusia itu sebenarnya memiliki 500 sampai 1.700 kemampuan yang kadang-kadang tidak disadari oleh manusia itu sendiri, saudara. Saudara bisa bayangkan ada 500 sampai 1.700 kemampuan yang kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita memiliki hal itu, saudara. Ya, misalnya pikiran manusia. Pikiran manusia itu bisa membuat 15.000 keputusan dalam 1 detik. Bisa bayangkan? Ya, 15.000 keputusan dalam 1 detik, saudara. Berarti dalam 1 menit itu 900.000 keputusan dia bisa buat, saudara. Kalau 1 jam, saudara bisa hitung sendiri, ya. Dan lidah manusia ini bisa membedakan 2 juta macam rasa. Wow, banyak banget ya. Ya, lidah saudara bisa membedakan ya. Kalau Anda makan, rasanya enak atau nggak enak, Anda bisa tahu. Benar? Atau makanan itu terlalu banyak garam, ya, keasinan, atau kurang garam sehingga rasanya hambar. Anda bisa tahu, saudara, ya. Anda bisa tahu kalau makanan ini pahit atau kecut rasanya atau asam. Anda bisa tahu, ya. Zaman dahulu di Indonesia ada permen nano-nano. Sudah tahu permen nano-nano? Ya. Permen nano-nano itu saya nggak tahu kalau sampai sekarang masih ada, ya. Tapi permen nano-nano itu dibilang rasanya rame, saudara. Ya. Karena kalau Anda makan permen nano-nano ini, rasanya bisa ada asamnya, ada manisnya, dan ada asinnya juga, saudara. Jadi makanya dikatakan rasanya rame, saudara. Nah, lidah kita bisa mengetahui rasa-rasa ini, saudara. Ya. Dan hidung kita bisa mencium 10 juta macam bau-bauan. Ya. Jadi kalau Anda jalan, ya, Anda bisa mencium nih, oh tempat ini baunya enak atau tidak enak. Harum
atau tempat ini baunya ya bau, saudara, nggak enak dicium, ya. Dan kalau Anda sedang jalan, Anda bisa mencium kalau ada orang yang memasak, ya, dan hawanya itu bisa Anda cium. Wah, orang ini lagi masak sate, misalnya, atau lagi masak ayam panggang atau babi panggang. Anda bisa cium itu, saudara. Ya, Anda bisa bedakan itu, saudara. Ya, jadi di dalam diri manusia ada begitu banyak kemampuan yang kadang-kadang tidak diketahui, bahkan tidak disadari oleh manusia itu sendiri, saudara. Ya, jadi Tuhan memang menciptakan manusia itu dengan kemampuan yang luar biasa. Ya, karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan, maha karyanya Tuhan, saudara. Pada waktu Tuhan menciptakan kita, dia bukan hanya berkata, itu baik, tapi dia mengatakan sungguh sangat baik. Jadi kita ini adalah mahakaryanya Tuhan, saudara. Ya, saya akan memberikan contoh. Ya, contohnya adalah Daud. Daud, dia adalah latar belakangnya dia adalah seorang gembala. Ya, tetapi sebenarnya potensinya itu lebih besar dari hanya seorang gembala, saudara. Ya, potensinya itu dia harus menjadi raja atas bangsa Israel. Ya, dan memang akhirnya kalau kita lihat kehidupan Raja Daud, dia akhirnya menjadi raja atas kerajaan Israel, saudara. Ya, bahkan raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel, saudara. Ya, kenapa bisa begitu? Kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan Raja Daud? Karena dia mengizinkan Allah atau roh Allah untuk bekerja di dalam dirinya dan memanifestasikan kuasa dan kekuatannya melalui hidupnya, saudara. Sehingga semua potensi yang ada di dalam hidupnya yang diberikan Tuhan di dalam dirinya itu bisa maksimal keluar, saudara. Apalagi ada Tuhan yang bersama dengan dia. Makanya Raja Daud ini dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Ya, karena dia mengizinkan roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat, ada satu peristiwa ketika Daud melawan Goliat, saudara. Pada waktu itu, Daud tidak mempunyai senjata yang lain selain sebuah ali-ali, saudara. Ya, dan pada waktu dia hendak melawan Goliat pada waktu itu, dia tidak cari senjata yang lain. Ya, dia tidak pergi kepada pasukan Israel dan tanya kepada mereka, boleh nggak aku pinjam senjata kalian? Ya, mungkin ada senjata yang canggih di sini, ya senjata yang baik untuk melawan Goliat. Dia nggak pergi kepada prajurit-prajurit itu. Bahkan ketika Raja Saul menawarkan baju jiranya dan menawarkan semua perlengkapan perangnya, dia menolak semua itu. Ya, dan dia hanya memakai ali-alinya. Karena dia tahu, ya, dia percaya Tuhan sanggup memakai apa yang ada, ya, apa yang dia miliki, yaitu hanya sebuah ali-ali untuk mengalahkan Goliat. Ya, dan ternyata memang, saudara, dengan hanya menggunakan ali-ali, dia bisa membunuh Goliat. Amin. Ya, itu karena dia tahu, kan dia orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup menggunakan senjata yang kelihatannya bukan senjata yang canggih, ya, bukan senjata yang baik untuk melawan Goliat pada waktu itu, tetapi Tuhan sanggup untuk memakai itu untuk menolong dia mengalahkan Goliat. Demikian juga kalau kita lihat Nabi Musa, pada waktu Nabi Musa ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Nabi Musa pada waktu itu merasa dia tidak mampu, saudara. Sehingga Tuhan bertanya kepada dia, kita bisa lihat itu dalam Keluaran pasal 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, kepada Nabi Musa, apakah yang ada di tanganmu? Itu, jawab Musa, tongkat. Ya, saudara, kita lihat di sini. Jadi pada waktu dia merasa dia tidak mampu, ya, jangan-jangan orang Israel menolak dia, Tuhan langsung bertanya kepada Nabi Musa, apa yang ada di tanganmu? Artinya apa yang engkau punya? Apa yang ada? Apa yang engkau punya?
Ya, Tuhan tidak menanyakan sesuatu yang dia tidak punya, sesuatu yang dia tidak miliki. Dan dia bilang yang ada padaku saat ini hanya tongkat. Ya, dan Tuhan memakai tongkat itu untuk mengadakan begitu banyak tulah di tanah Mesir sehingga akhirnya Firaun harus mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan dengan tongkat itu, Nabi Musa mengadakan begitu banyak mujizat selama perjalanan mereka di padang gurun. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini, Tuhan tidak mencari apa yang tidak ada dalam hidup kita, tetapi apa yang ada, dia sanggup untuk memakai itu untuk menolong dan memberkati hidup kita. Haleluya. Dan kalau kita lihat juga kehidupan daripada Tuhan Yesus, suatu ketika Tuhan Yesus ya dia khotbah ya kepada 5.000 orang, dan 5.000 orang karena saking antusiasnya mengikut Yesus, saking antusiasnya mereka mendengarkan pengajaran dan khotbah daripada Tuhan Yesus, akhirnya mereka belum makan, saudara. Lalu Yesus memutuskan untuk memberi mereka makan karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, saudara. Dia panggil murid-muridnya, dia suruh mereka untuk mencari makanan, saudara. Dan murid-muridnya langsung bergerak cari makanan. Ternyata sesudah dicari makanan, mereka hanya menemukan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Itu pun didapat dari seorang anak kecil, saudara. Yang mungkin bekal daripada anak kecil itu untuk dia makan. Tetapi anak kecil itu begitu murah hati, dia juga kasih 5 roti dan 2 ikan itu kepada murid-murid Yesus. Dan pada waktu mereka datang di hadapan Yesus dan mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan, pada waktu itu Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka. Benar? Apakah Yesus marah kepada mereka pada waktu itu? Enggak, saudara. Ya, Tuhan tahu bahwa yang ada pada waktu itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya murid-muridnya sudah berusaha untuk bisa mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa memberi makan 5.000 orang pada waktu itu. Ya, 5.000 orang laki-laki dikatakan dalam Alkitab. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Ya, dan 5 roti dan 2 ikan itu diangkat oleh Tuhan Yesus. Dia menengadah ke langit dan dia mengucap syukur, lalu dia suruh murid-muridnya bagi. Ternyata 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dahsyat, saudara. Ya, Tuhan nggak pakai apa yang tidak ada. Dia mau pakai apa yang ada. Ya, apa yang ada di dalam hidupmu. Tuhan memakai itu, Tuhan bisa pakai itu. Ya, untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, asal engkau mau mempersembahkan itu kepada Tuhan. Ya, apalagi kita, ya, saudara, pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, pada waktu itu dia masuk, ya, dia tinggal dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Artinya, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Amin. Dan kalau seseorang dia memiliki Yesus, dia memiliki segalanya. Ya, you have Jesus, you have everything. Amin. Kalau ada Yesus dalam hidupmu, berarti dia akan menjadi juru selamat di dalam hidupmu. Amin. Dia akan menjadi penolong dalam hidupmu. Dia akan menjadi gembala yang agung di dalam hidupmu. Dia akan menjadi pembelamu. Ya, jadi kalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita, itu artinya kita memiliki segalanya. Nah, kita kembali kepada janda ini. Yang ketiga, kenapa sebelumnya wanita ini tidak bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya? Karena dia menganggap enteng hal yang kelihatannya sepele atau hal yang kelihatannya kecil. Dalam hal ini, buli-buli yang dia miliki, itu dia anggap sebuah hal yang kecil, saudara. Ya, dia anggap enteng dengan buli-buli yang dia miliki pada waktu itu. Dia pikir, buli-buli ini hanyalah sebuah tempat untuk menampung minyak yang tidak ada gunanya dan tidak ada harganya, saudara. Saudara, jangan kita menganggap enteng hal-hal yang kelihatannya kecil. Jangan kita menganggap enteng hal-hal yang kelihatannya mungkin sepele, ya. Karena semua hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Amin. Tidak ada hal yang besar kalau tidak dimulai dari sesuatu yang kecil, saudara.
Makanya firman Allah berkata, kalau engkau setia kepada perkara kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu hal yang besar, saudara. Ya, apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, lakukan itu dengan setia dan penuh tanggung jawab, saudara. Maka Tuhan akan memberikan atau mempercayakan hal yang besar di dalam hidupmu. Nah, kita akan melihat seorang nabi yang bernama Elia. Ya, kita akan lihat bagaimana kehidupan Elia pada waktu terjadi kekeringan di Israel. Kita bisa baca itu dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 sampai ayat 44. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, dan jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara-saudara, pada waktu peristiwa ini, di Israel terjadi kekeringan, dan Elia menyuruh bujangnya untuk pergi ke laut, untuk melihat ke arah laut. Dan bujangnya ini bolak-balik ya pergi untuk melihat, saudara. Dan akhirnya pada waktu ke-7 kali dia pergi dan dia melihat ke arah laut, dia melihat ada awan dikatakan sebesar telapak tangan. Ya, kalau awan sebesar telapak tangan itu besar nggak? Kecil, saudara. Ya, kalau Anda lihat ke langit ya ada awan yang besar di sana. Tapi awan ini kelihatannya hanya sebesar telapak tangan. Tetapi Elia percaya bahwa itu pasti akan turun hujan. Amin. Ya, dia nggak perlu lihat awan yang besar dulu baru nanti akan turun hujan. Hanya dengan awan yang kecil yang hanya sebesar telapak tangan, dia percaya pasti nantinya akan turun hujan. Ya, dan memang akhirnya turun hujan, sehingga tidak terjadi kekeringan lagi di Israel pada waktu itu. Jadi, sekali lagi, jangan menganggap enteng hal-hal yang kecil. Amin, saudara. Ya, selanjutnya kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, di sini Nabi Elisa memberi perintah kepada wanita ini. Tentunya ini adalah perintah dari Tuhan. Ya, dan perintah yang namanya perintah dari Tuhan itu harus ditaati dan dilakukan, saudara. Kalau kita ingin melihat kuasa dan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita harus berjalan dalam ketaatan terhadap firman-Nya. Atau kita harus berjalan dalam ketaatan terhadap setiap firman yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Nah, di sini kita melihat ketika Nabi Elisa berkata kepada perempuan ini, pergilah, maka janda itu harus bergerak, melakukan apa yang dia perintahkan, yaitu dia harus pergi untuk mengumpulkan bejana-bejana yang kosong, yang ada di tetangganya untuk dibawa ke rumah dia pada waktu itu, saudara. Dia harus bergerak. Ya, dia harus mempercayai setiap perkataan yang diucapkan oleh Nabi ini. Ya, walaupun apa yang disampaikan oleh Nabi ini kelihatannya nggak masuk di akal bagi dia. Karena yang dibutuhkan oleh wanita ini, situasinya dia tidak punya uang untuk membayar hutang. Benar? Dia nggak punya uang, saudara. Bahkan hartanya sudah habis dia jual. Ya, isunya adalah uang. Tetapi yang disuruh oleh Nabi Elisa pada waktu itu, dia pergi untuk ngumpulin bejana-bejana. Yang ngapain ngumpulin bejana-bejana untuk menuhin rumah aja? Benar? Ya, kalau dipikir itu nggak masuk di akal. Tetapi walaupun kelihatannya tidak masuk di akal, wanita ini tetap bergerak. Dia tetap taat, melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, saudara. Ya, dan Tuhan suka kepada orang-orang yang bergerak dalam ketaatan. Tuhan suka kepada orang-orang yang mau melakukan apa yang difirmankan kepada mereka, saudara. Kenapa? Karena orang-orang seperti inilah yang akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Orang-orang yang seperti inilah yang akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan selanjutnya kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 4 dan 5.
Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana itu kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara-saudara, sesudah mendapatkan bejana-bejana itu, lalu Nabi Elisa menyuruh perempuan dan anak-anaknya ini untuk masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah mereka. Saudara, kata tutuplah pintu di sini mempunyai arti segala pintu keraguan-raguan ya itu harus ditutup di dalam hidup dari wanita ini, saudara. Jadi harus menutup pintu sehingga tidak ada gangguan yang bisa datang dari luar yang akan mengganggu iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi dia harus benar-benar fokus, ya, tidak membiarkan imannya terganggu. Ya, kalau Anda mendengarkan khotbah Pastor Desi minggu lalu, ya, salah satu serangan iblis dalam hidup kita adalah gangguan, benarnya. Ya, makanya kita harus fokus karena iblis selalu mau mengganggu kita. Ya, pada waktu kita sedang mempercayai sesuatu, iblis mau menggoyahkan iman dan kepercayaan kita kepada Dia, sehingga kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Ya, makanya di sini disuruh untuk tutup pintu, saudara, supaya dia bisa fokus dengan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Apapun situasi yang kita alami, saudara, Anda harus tetap percaya, harus tetap fokus kepada Tuhan. Jangan biarkan keraguan-raguan masuk dalam hidupmu. Tutup segala pintu-pintu keraguan yang ada dalam hidup kita. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Ya, dan firman Tuhan ini menjelaskan sesudah wanita itu kembali dengan semua bejana yang sudah mereka kumpulkan, yang sudah diambil dari tetangga-tetangga mereka, dan mulailah wanita ini menuang bejana itu satu persatu dengan minyak yang ada di dalam buli-buli yang tadi, saudara. Ya, dia tuang satu persatu. Dan ternyata waktu dia mulai tuang, ya, bejana pertama, bejana kedua, bejana ketiga, dan seterusnya, kok dia lihat bejana yang ada di buli-buli, minyak yang ada di buli-buli itu kok nggak habis-habis, saudara. Nah, ini mujizat sudah terjadi. Amin. Mujizat sudah terjadi, saudara. Ya, pada waktu dia percaya, mujizat sudah terjadi, saudara. Dan kalau Anda membaca dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-6, coba kita teruskan membacanya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi kalau kita lihat di sini, sampai dengan bejana yang terakhir, ya, itu semua penuh dengan minyak. Dan waktu perempuan ini menyuruh anaknya untuk membawa bejana lagi, anaknya ini bilang udah nggak ada bejana lagi. Ya, semua bejana udah diisi penuh dengan minyak, saudara. Wah, ini dahsyat, saudara. Ya, bayangkan kalau pada waktu itu ada 10 bejana yang mereka kumpulkan dari tetangga mereka, 10-10-nya penuh dengan minyak. Kalau mereka bawa 20 bejana, 20 bejana itu penuh dengan minyak. Kalau mereka bawa 100 bejana, 100 bejana itu penuh dengan minyak. Ya. Jadi, saudara, ini adalah miracles. Amin. Ini adalah mujizat, saudara. Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup janda ini, saudara. Ya, Tuhan sanggup mengadakan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan wanita ini bisa melihat hal yang besar yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Dan mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Kalau engkau percaya apa yang difirmankan Tuhan, maka apa yang dialami oleh wanita ini bisa terjadi juga di dalam hidupmu. Engkau bisa mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh wanita ini, saudara. Sejauh mana engkau percaya kepada Tuhan, sejauh itulah Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Amin. Makanya pada waktu kita meminta kepada Tuhan, mintalah hal-hal yang besar. Amin. Karena Tuhan kita adalah Allah yang besar, saudara. Ya, jangan minta hal-hal yang kecil.
Ya, Tuhan kita adalah Allah yang besar. Dia mau melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidupmu. Makanya mintalah perkara-perkara yang besar, saudara. Maka engkau akan melihat itu terjadi di dalam hidupmu. Ya, tugas kita, ya, itu menyediakan wadah dan percaya. Amin. Ya, sama seperti perempuan ini. Ya, dia menyediakan bejana-bejana itu, dia menyediakan wadah untuk kuasa Tuhan bekerja, saudara. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita, siapkan wadah. Ya, dalam waktu dekat kita akan mengadakan perintisan di kota Jakarta. Ya, kita akan menyediakan wadah dan saya percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa. Amin. Siapa yang percaya? Haleluya. Ya, tugas kita adalah menyediakan wadah. Ya, seberapa besar wadah yang kau sediakan, sedemikianlah Tuhan akan bekerja. Amin. Apakah Anda mau menjadi pohon anggur, atau mau menjadi kebun anggur, atau mau menjadi hutan anggur? Ya, Anda yang menentukan. Amin. Ya, wadah itu harus disiapkan. Ya, you prepare the field and God gonna send the rain. Amin. Kita siapkan ladangnya dan Tuhan akan mengirimkan hujannya. Amin. Ya, ini yang dilakukan oleh wanita ini. Dia percaya dan disiapkan wadahnya. Dan Tuhan bekerja, mujizat terjadi, saudara. Ya, haleluya. Kita lihat ayat yang ke-7, ayat yang terakhir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara-saudara, setelah apa yang terjadi pada waktu itu, Nabi Elisa menyuruh perempuan ini untuk pergi menjual minyak yang dia peroleh pada waktu itu, saudara. Dan hasil dari penjualan minyak itu kemudian dipakai oleh janda ini untuk membayar semua hutangnya. Jadi dia hutangnya lunas, saudara. Ya, nggak ada hutang lagi. Ya, berarti anak-anaknya tidak jadi dijadikan budak oleh si penagih hutang, saudara. Ya, ini dahsyat. Ya, luar biasa. Ya, kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Kita akan melihat perkara yang besar Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita. Jadi di sini kita melihat wanita ini mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, hasil penjualan itu lebih, ya, artinya berlimpah. Dan memang itu sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Tuhan Yesus datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kalau dia memberkati hidup kita, dia akan memberkati dengan melimpah, saudara. Ya, sehingga dari hasil kelimpahan itu bisa dipakai untuk kehidupan wanita ini, saudara. Dipakai untuk kehidupan dari janda ini. Amin. Haleluya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Pada waktu ada situasi, apapun situasi yang engkau sedang alami pada hari ini, pilihlah untuk datang kepada Tuhan. Dan tetap berharap kepada Tuhan. Percaya bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada janda ini, hal yang sama bisa terjadi dalam hidupmu kalau engkau percaya. Dan minta kepada Tuhan untuk membuka mata rohanimu, sehingga engkau bisa melihat apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Kalau mata rohani kita belum terbuka, minta supaya Tuhan membuka mata rohani kita. Dan kalau dia sudah membukakan mata rohani kita, mulai kita bergerak, ya, sesuai dengan pimpinan daripada Tuhan. Dan saya percaya engkau akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, bahkan mujizat akan terjadi di dalam hidupmu. Amin.